Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rani Emon SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dengan fasilitator pendidikan guru penggerak Ibu Miske Gasper SPD MPD dan pengajar praktik Pak Supanji Lanjoni SPD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu pemateri kita pada sore hari ini, Ibu Rani Emon, calon guru penggerak angkatan 11, serta Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir di room meeting hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat serta izinnya jualah kita dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam rangka mengikuti webinar berbagi praktik baik yang berdampak positif. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya sehingga kita masih bernafaskan iman dan Islam sampai saat ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali webinar kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak, berdoa, mengucap syukur. Semoga webinar ini bisa terselesaikan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk tidak membuang-buang waktu, marilah kita dengarkan bersama materi dari narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Rani Emon. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk mengikuti webinar berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Ya, oke Bapak Ibu, ini merupakan bagian aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif program guru penggerak angkatan 11. Oke Bapak Ibu. Oke, berbicara tentang budaya positif, itu berarti kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi Bapak Ibu, ada 6 konsep inti untuk penerapan budaya positif, yaitu poin pertama itu ya tentang disiplin positif, kemudian yang kedua itu tentang motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga itu tentang pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, oke Bapak Ibu, yang pertama kita akan masuk tentang disiplin positif.
Bapak Ibu ada yang tahu tentang disiplin positif? Mungkin bisa raise hand atau Bapak Ibu yang lainnya bisa ketik di kolom komentar, bisa boleh Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Ratni. Ya, terima kasih Prani. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik yang fokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab anak tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional. Ya, Prani. Iya, terima kasih Bu Ratni. Kita beri emoji luar biasa atau tepuk tangan untuk Ibu Ratni. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang lain? Oke, Bapak Ibu. Iya, silakan Ibu Rifda sudah raise hand. Ya, mungkin bisa menyalakan mikrofonnya, bisa. Ya, terima kasih Ibu Iya, Ibu. Rani, Bapak Ibu yang saya hormati dalam room diskusi ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenai apa itu disiplin. Kalau menurut saya, disiplin merupakan sikap rela sepenuhnya dalam menaati segala peraturan atau norma yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya dalam hal ini kita melihat pada sistem norma dan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab yang ada pada kita punya diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, terima kasih Ibu Rifda. Beri emoji aplaus untuk Ibu Rifda. Iya, luar biasa tadi dari Ibu Ratni sudah mengemukakan pendapatnya. Iya, oke Bapak Ibu, tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Ratni sama Ibu Rifda. Iya, itu luar biasa, betul sekali ya. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu, untuk penerapan disiplin positif mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Misalnya dengan contoh kita datang di sekolah tepat pada waktunya, itu sudah mencerminkan tentang disiplin positif yang nantinya akan bisa berdampak untuk peserta didik kita. Kita memberi contoh yang baik dan kemudian nanti berdampak untuk peserta didik kita. Mungkin dengan contoh yang tadi kita datang di sekolah tepat pada waktunya, kemudian dan lain sebagainya. Iya, disiplin positif itu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi dengan sendirinya nanti peserta didik akan sadar akan disiplin positif tersebut. Ya, nanti dari penerapan disiplin positif tersebut bisa mencerminkan atau menjuru ke 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri dan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nanti akibat penerapan budaya positif yang disiplin positif yang itu nanti akan mencerminkan ke 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama untuk penerapan disiplin positif itu adalah menjuru ke 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Iya, oke Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang disiplin positif. Nah, kemudian kita beralih ke poin yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu tentang apa itu motivasi? Bisa raise hand, kemudian mengemukakan pendapat. Oke, Ibu Selvia silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya motivasi itu adalah suatu dorongan yang muncul dari diri kita dan pemicunya juga dapat dari secara intrinsik, ada juga dari pengaruh gitu.
Kasih. Oh iya, beri emoji aplaus untuk Ibu Selvia. Iya, betul sekali. Jadi motivasi itu adalah tindakan atau dorongan yang ada pada diri kita sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Entah itu melalui internal ataupun eksternal. Iya, mungkin dari Ibu Firda, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Rani. Iya. Ya, jadi di sini menurut saya motivasi ini adalah suatu dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Begitu menurut saya. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih beri emoji aplaus dan luar biasa untuk Ibu Firda dan juga Ibu Selvia tadi. Oke, iya. Iya, mungkin dari Ibu Ayu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Ibu Rani. Di sini kalau menurut saya motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidaknya untuk melakukan suatu tindakan yang ingin kita lakukan. Oh iya, oke. Terima kasih Ibu Ayu. Beri emoji aplaus untuk Ibu Ayu. Iya, terima kasih. Iya. Dari Ibu Selvia, Ibu Firda, sama Ibu Ayu tadi sudah mengemukakan tentang apa itu motivasi. Motivasi itu adalah dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Tujuannya itu untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Nah, kemudian kita akan melihat 3 motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, untuk contoh yang pertama, motivasi mereka untuk berubah itu mungkin karena ketidaknyamanan ataupun karena ada hukuman. Jadi, mungkin peserta didik ketika melakukan kesalahan itu, kemudian dia melakukan perbaikan, mungkin itu karena dia merasa tidak nyaman, kemudian ada hukuman dari dari pendidik atau dari orang tuanya. Jadi motivasi dia untuk berubah itu mungkin karena ketidaknyamanan atau ada hukuman. Kemudian ketika peserta didik melakukan suatu tindakan yang negatif, kemudian dia berubah, mungkin itu ada pada motivasi yang kedua, mungkin saja karena ada dapat imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk motivasi yang ketiga itu mungkin ini merupakan motivasi yang ada dari dalam dirinya. Dia menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dia percaya. Iya, Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah membahas tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian kita ke poin yang ketiga, yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Iya, Bapak Ibu, berbicara mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu ada beberapa pengertian, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah berupa perintah atau himbauan untuk bagaimana menciptakan suasana sekolah atau suasana kelas yang diinginkan antara guru dengan peserta didik. Nah, di sini tertera guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, mungkin penerapan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang berperan dalam tugas tambahan sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran. Mungkin pada awal sebelum pembelajaran Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang universal, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kita menghindari pertanyaan atau kata-kata yang menjuru ke larangan. Jadi keyakinan sekolah atau yang biasa kita sebut kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas itu memuat pernyataan-pernyataan universal yang di dalamnya itu terdapat himbauan untuk peserta didik dan guru melakukannya. Iya,
di sini ada prosedur atau cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama di situ adalah kegiatan curah pendapat. Kegiatan curah pendapat di sini adalah kegiatan bagaimana kita mengajak peserta didik atau siswa untuk mengemukakan pendapat mereka. Jadi nanti ada interaksi antara guru dan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua pendapat. Jadi semua pendapat siswa dirampung menjadi satu dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga di situ adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang tadi pada slide yang pertama, yaitu bagaimana ketika peserta didik ada yang menulis tentang misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh itu merupakan kalimat negatif yang nantinya kita akan musyawarah bersama siswa untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Misalnya yang tadinya ditulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, bisa saja kita diskusikan bersama siswa sehingga membuat kalimat negatif tersebut menjadi himbauan seperti seperti menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu mengubah kalimat peraturan menjadi keyakinan kelas. Antara 3 dan 4 tadi saling sinkron, yaitu mungkin tadi ada yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kelima di situ adalah meninjau keyakinan kelas yang telah dibuat sebanyak 3 sampai 7 keyakinan kelas. Ya, kenapa sampai 3 sampai 7 keyakinan kelas? Itu agar supaya peserta didik mudah mengingat. Jadi rentang keyakinan kelas yang dibuat baiknya 3 sampai 7, lebih pun tidak masalah. Tetapi baiknya 3 sampai 7 supaya mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik kita. Kemudian yang keenam yaitu persetujuan oleh murid, guru, dan warga kelas dengan tanda tangan. Nah, setelah pembentukan keyakinan kelas, maka di situ ada persetujuan antara murid dan guru dan warga kelas yang lainnya dengan ditandai dengan tanda tangan. Kemudian keyakinan kelas tersebut diletakkan dalam kelas yang mudah dilihat, misalnya ditempel pada dinding yang mudah dijangkau atau dibaca oleh peserta didik. Mungkin kalau misalnya untuk guru mata pelajaran, mungkin pembentukan keyakinan kelas yang telah dibuat mungkin bisa dicatat di bagian awal buku catatan. Iya, oke Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh kesepakatan kelas yang saya buat dengan peserta didik kelas 11 F2. Ini adalah contoh kesepakatan guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, contoh kesepakatan kelas ini nanti terserah Bapak Ibu mau didesain sebagaimana, itu terserah dari Bapak Ibu dan siswa. Kemudian di situ ada tanda tangan. Kemudian kalau wali kelas mungkin pakai tanda tangan. Terserah mau pakai seluruh siswa pun tidak masalah. Di sini saya beri contoh untuk saya guru mata pelajaran. Kemudian ada sekretaris sama ketua kelas. Bapak Ibu mungkin penerapan keyakinan sekolah ini bisa diterapkan. Iya Bapak Ibu. Ya, kemudian kita masuk ke budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu tentang kebutuhan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa mengemukakan pendapat Bapak Ibu, bisa diketik di kolom komentar, atau yang mau mengemukakan pendapat bisa raise hand, kemudian bisa berbicara. Oke Bapak Ibu, dipersilahkan. Ya, silakan Ibu Selvia. Ya, terima kasih. Menurut saya kebutuhan itu adalah suatu keinginan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup seseorang. Iya, beri emoji aplaus untuk Ibu Selvia. Terima kasih Ibu Selvia, luar biasa jawabannya. Iya, berbicara mengenai kebutuhan berarti berbicara mengenai keperluan juga. Berarti kalau kebutuhan dasar manusia berarti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan di sekolah, mungkin itu karena dia gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi misalnya saja ketika siswa itu dia tidur
atau melakukan hal-hal yang negatif, mungkin itu karena ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, jadi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, di sini kita akan melihat beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang keenam itu adalah kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Oke Bapak Ibu, ini merupakan keenam kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oke Bapak Ibu, nanti dari studi kasus yang ini nanti semua akan terjawab tentang keenam kebutuhan dasar manusia yang tadi. Ya, kita baca bersama tentang studi kasus Ibu Zulaika. Di sini Ibu Zulaika merupakan wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, nanti dari studi kasus yang ini nanti akan tergambar kenapa Doni melakukan hal tersebut. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Tommy. Untuk alasan Tommy yang pertama, kenapa dia sampai meminta bekal dari temannya? Karena di situ mungkin ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sudah jelas Bapak Ibu, kebutuhan akan makanan, pangan, pakai, dan lain sebagainya itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya Bapak Ibu, kita lihat ke alasan Tommy yang kedua. Yang tadinya kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Iya, kita lanjut ke alasan Tommy yang kedua. Iya, di sini alasan Tommy yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini mungkin Tommy melakukan hal tersebut itu karena mungkin dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, sehingga kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu dia merasa kurang, sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi akibat perbuatan tersebut temannya itu melaporkan tindakan itu pada gurunya, sehingga ada respon dari gurunya untuk memberitahu tentang apa yang dilakukan Tommy terhadap teman-temannya di sekolah untuk orang tuanya. Iya, oke Bapak Ibu, kita lanjut ke alasan Tommy yang berikutnya, yaitu alasan Tommy yang ketiga itu karena temannya tidak takut dengan dia. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, di sini karena temannya jadi takut terhadap Tommy, sehingga temannya dengan sukarela memberikan makanannya kepada Tommy. Nah, di situ melambangkan bahwasannya Tommy dia merupakan memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Kemudian kita lihat ke alasan yang keempat, yaitu karena dia merasa bosan. Nah, merasa bosan ini kita menjuru ke kebutuhan dasar manusia, yaitu akan kebebasan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragaman. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, untuk kebutuhan kebebasan mungkin saya bisa memberi contoh, misalnya ketika dalam proses pembelajaran, di situ ada anak yang mengemukakan pendapat bahwa ibu, kita bosan selama ini hanya belajar di dalam kelas. Apakah kita bisa belajar di luar kelas? Nah, itu sudah melambangkan tentang kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Jadi dia bisa memilih
untuk pembelajaran yang seperti apa atau lingkungan yang seperti apa yang dia inginkan untuk proses pembelajaran. Ya, kemudian alasan Tommy yang kelima yaitu karena ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Sudah jadi Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan ini banyak Bapak Ibu. Jadi menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan itu merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Jadi bagaimana kita merancang desain pembelajaran agar supaya siswa senang dan nyaman dalam proses pembelajaran yang kita terapkan. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke budaya positif yang keempat yaitu posisi kontrol restitusi. Yang kelima Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Untuk posisi kontrol restitusi di sini akan tergambar bagaimana posisi kita sebagai guru. Nah, untuk 5 posisi kontrol restitusi yaitu yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua di situ adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan ketiga di situ adalah guru sebagai teman. Dan yang keempat guru sebagai pemantau dan yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut nanti masing-masing akan tergambar. Di posisi manakah kita dan di posisi manakah yang lebih baik kita sebagai guru untuk menempati posisi kita dalam 5 posisi kontrol restitusi ini. Ya, Bapak Ibu, di sini akan tergambar di manakah posisi kita dan layaknya atau yang lebih baik kita di posisi yang mana. Misalnya Bapak Ibu, untuk posisi kontrol yang pertama, penghukum. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kita akan merasa, oh, ternyata kita selama ini memposisikan diri kita sebagai guru itu hanya sebagai penghukum ataukah pembuat merasa bersalah. Kemudian ataukah kita hanya memposisikan diri kita itu sebagai teman dengan siswa, kemudian sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer. Iya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya beri contoh di situ. Misalnya kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai penghukum, misalnya dengan menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi Bapak Ibu, selama ini mungkin kita berhadapan dengan siswa, mungkin ketika menghadapi siswa yang merasa bersalah, menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, mungkin kita pernah menghardik dia, ataukah menunjuk dia, ataukah menyakiti dia, mungkin lewat kata-kata. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memukulmu, atau saya akan men-scourgingmu. Nah, di situ adalah posisi kita sebagai penghukum. Kemudian untuk posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah atau pembuat siswa merasa bersalah. Misalnya selama ini kita hanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi menasihati tetapi merujuk ke pembuatan orang merasa bersalah. Kemudian mungkin kita pernah berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat kecewa terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, posisi kontrol kita itu adalah pembuat siswa merasa bersalah. Iya Bapak Ibu, untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu kita sebagai guru itu sebagai teman untuk siswa. Yaitu misalnya kita membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya contoh, kita membela murid-muridnya. Jadi misalnya wali kelas, muridnya salah, itu membela, menganggap murid itu sebagai teman. Kemudian dengan kata-kata lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, maksudnya dari memposisikan kita guru sebagai teman itu, misalnya yang tadi, kita lebih cenderung ke siswa, bukan siswa yang mengatasi atau sama-sama kita mengatasi masalah yang dilakukan oleh siswa. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat yaitu kita sebagai pemantau. Di situ hanya kita berbuat untuk menghitung dan mengukur tanpa ada melakukan tindakan untuk merubah siswa tersebut. Jadi kita hanya melihat kemudian mengukur seberapa jauh kesalahan yang siswa lakukan. Kemudian mungkin pada saat itu kita mengemukakan pendapat apa peraturannya.
Kenapa kamu melakukannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian apa yang terjadi sekarang? Nah, mungkin dari beberapa perkataan yang ini mungkin kita pernah terapkan di lingkungan sekolah. Nah, di situ berarti posisi kita itu sebagai pemantau. Iya, Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai manajer, di situ guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kemudian kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, itu adalah menunjuk ke posisi kontrol kita sebagai manajer. Nanti dari kelima posisi kontrol kita sebagai manajer, nanti hasilnya apakah berdampak negatif ataukah berdampak positif untuk siswa. Misalnya, untuk perilaku kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, di situ dikategorikan sebagai perilaku kontrol yang negatif atau identitas yang gagal. Karena Bapak Ibu, kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, nanti hasilnya nanti akan berdampak negatif untuk siswa. Misalnya, siswa lebih cenderung menjadi pemberontak. Kemudian, siswa juga lebih cenderung menjadi pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu menghasilkan siswa yang nantinya akan berbicara bohong, menyembunyikan atau menyangkal akan hal yang dia lakukan. Sebagai pemantau. Nah, di antara teman dan pemantau di situ dikategorikan perilaku kontrol yang positif. Nanti dia termasuk di identitas berhasil atau sukses. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memposisikan sebagai teman, nanti hasil atau karakter peserta didik itu ketergantungan. Jadi Bapak Ibu, mereka bergantung kepada kita guru. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, nanti mereka akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan pemantauan terhadap siswa dan siswa tersebut melakukan kesalahan, nah di situ nanti dia akan menyesuaikan bila diawasi. Maksudnya di sini yaitu dia akan melakukan perubahan ketika kita memantau dia atau mengawasi dia. Namun ketika tidak ada pantauan dari guru atau pihak yang berwenang, maka tidak ada penyesuaian yang dia lakukan. Kemudian untuk posisi kontrol yang berikutnya yaitu manajer. Di situ dikategorikan sebagai kontrol diri. Nah, di situ nanti akan menghasilkan watak siswa yang menguatkan watak dan karakter. Jadi Bapak Ibu, dari mulai penghukum dan pembuat kesalahan itu adalah yang harus kita hindari sebagai pendidik, karena nanti akan berdampak hasil yang negatif untuk peserta didik kita, karena dikategorikan perilaku kontrol yang negatif. Kita hanya menghukum, kemudian hanya merujuk ke dia bahwa pembuat orang merasa bersalah. Oh, ya oke Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol restitusi yang tadi, nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi sebagai manajer, di situ kita saling beradaptasi atau berkomunikasi dengan murid. Yaitu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Iya, oke. Sekarang yang terakhir tentang konsep inti budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini dapat digunakan dalam penyelesaian masalah kita dengan siswa. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua di situ adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Supaya lebih jelas,
kita akan bahas satu-satu tentang tahapan dalam segitiga restitusi. Iya Bapak Ibu, untuk tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bapak Ibu, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas berhasil. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang mencerminkan tentang menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Misalnya, kita mungkin pernah berkata kepada siswa dengan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian mungkin bisa menyambung dengan perkataan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga mungkin kita pernah melakukan perkataan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berarti memberikan penguatan kepada siswa bahwasannya permasalahan ini bisa dan nantinya akan diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang tadinya di situ yang di posisi kontrol. Kemudian yang terakhir di situ adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kelima contoh penerapan menstabilkan identitas di sini, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggunakannya di dalam proses nantinya ketika menemui peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak langsung menjudge peserta didik tersebut dengan kamu bersalah. Nah, di situ berarti posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu di situ adalah penghukum atau pemberi merasa bersalah. Nah, kemudian tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan yang merujuk ke validasi tindakan yang salah. Misalnya Bapak Ibu, kita mungkin pernah berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, pada tahapan validasi tindakan yang salah ini, di situ adalah mencari alasan kenapa siswa melakukan hal tersebut. Kemudian untuk tindakan yang berikutnya yaitu apa penting bagi kamu. Nah, di sini adalah tindakan validasi yang menggali kenapa siswa melakukan hal tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian yang berikutnya yaitu maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misalnya dia memukul. Jadi untuk validasi tindakan yang salah bisa dikategorikan ini validasi betul-betul tentang alasan kenapa peserta didik tersebut melakukan tindakan negatif tersebut. Iya, oke Bapak Ibu, kemudian ke tahapan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi, menanyakan keyakinan berarti merujuk ke tadi pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Misalnya pada tahapan menanyakan keyakinan mungkin sudah pernah kita lakukan, yaitu mungkin kita pernah berkata kepada siswa yang melakukan kesalahan itu seperti apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Maksud dari nilai-nilai itu yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tadinya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian yang terakhir itu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Iya Bapak Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan materi pada hari ini, yaitu penerapan budaya positif mulai dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan kemudian tentang pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian dilanjutkan dengan posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, dan lain sebagainya. Untuk itu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Rani. Mari kita berikan aplaus dulu atas materi yang luar biasa hebat pada sore hari ini.
Selanjutnya mari kita lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ataupun memberikan saran kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan saran, kami persilahkan. Boleh untuk raise hand atau bisa langsung ke kolom chat. Oke. Ya, baik, untuk Ibu Selvia sudah mengangkat tangan. Silakan langsung ke pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Rani pemateri. Di sini saya tertarik sekali dengan 5 posisi kontrol guru. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu adalah normal tidak jika kita guru itu terkadang memposisikan diri dalam 5 kontrol tersebut, karena yang kita tahu bahwa ketika dalam proses pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah itu kita dihadapkan dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda, sehingga dapat mempengaruhi kita punya kontrol emosional juga ke peserta didik. Dan bagaimana cara untuk mengurangi atau menghilangkan 4 posisi kontrol guru yang harusnya kita tidak gunakan di dalam bersama peserta didik. Itu saja mungkin Ibu Rani. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Selvia atas pertanyaannya. Atas pertanyaan dari Ibu Selvia, mungkin saya akan kembali kepada Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Ibu kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Selvia tadi. Mungkin pertanyaannya itu yaitu normal tidak kalau kita guru terkadang memposisikan diri dalam 5 kontrol guru tersebut. Bagaimana cara untuk dapat menghadapi masalah tersebut? Ya, menurut saya Bapak Ibu, kita sebagai guru memposisikan diri ke 5 posisi kontrol tersebut. Mungkin terkadang kita memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Iya Bapak Ibu, menurut saya itu adalah tingkat kenormalan kita sebagai manusia. Karena kita manusia terkadang kita berada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara untuk dapat menghadapi masalah tersebut? Nah, untuk dapat menghadapi masalah tersebut ada tips dari saya, yaitu kita sebagai guru harus lebih mengetahui tentang yang tadinya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 yang tadi saya jelaskan pada sesi pemaparan materi. Jadi kalau kita guru mengetahui 5 kebutuhan dasar tersebut, maka mudah bagi kita untuk mengontrol dan memposisikan diri kita. Dan alangkah baiknya yang tadi saya ucapkan, alangkah baiknya lebih baik kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer manajer di sekolah. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Iya, terima kasih atas jawaban dari Ibu Rani. Saya kembalikan kepada Ibu Selvia, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Ibu Moderator dan pemateri. Penjelasan dari Ibu pemateri tadi sudah alhamdulillah sangat jelas, dan ini juga mungkin tantangan buat kita guru ke depannya, bagaimana kita harus belajar untuk dapat memposisikan diri kita sebagai manajer dalam bagi peserta didik. Terima kasih Bu Rani. Oke Ibu Selvia, terima kasih. Ya, karena tidak ada lagi penanya, kita langsung saja masuk ke babak selanjutnya, yaitu sesi refleksi. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa belajar tanpa refleksi itu sia-sia dan refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit refleksi dari pemaparan materi pada sore hari ini. Silakan mengangkat tangan. Ya, ada Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan teman-teman semua yang saya hormati. Atas kesempatan yang diberikan, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan refleksi
singkat saya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, penyampaian berbagai praktek baik dari penyebaran pemahaman, penerapan disiplin positif yang berdampak pada murid. Dari pembelajaran hari ini, saya belajar tentang bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi, baik itu motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar. Kemudian melalui pembelajaran ini juga saya lebih tahu lagi bagaimana kita bisa melakukan restitusi terhadap siswa-siswa yang mungkin bermasalah terkait dengan mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sejatinya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari siswa itu tersebut. Dari pembelajaran hari ini juga saya belajar bagaimana seorang guru haruslah bisa memposisikan dirinya dalam posisi sebagai manajer dan itu menjadi tantangan buat saya ke depannya, akan terus belajar betul-betul menjadikan diri sendiri agar sadar betul bahwa ketika suatu saat mungkin kita dihadapkan dengan masalah dengan siswa, benar-benar kita menyadari untuk bisa memposisikan diri kita sebagai ada pada posisi manajer, sehingga yang merasa nyaman dan aman itu bukan hanya kita sebagai pendidik, namun siswa juga akan merasa aman dan nyaman serta merasa dihargai, sehingga mereka nantinya bisa menemukan penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi dan kembali dengan penuh tanggung jawab ke kelompoknya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait refleksi pembelajaran pada berbagi praktik baik hari ini. Semoga kedepannya kita semua benar-benar bisa menjadi pendidik yang mampu untuk mengantarkan generasi-generasi emas Indonesia ini menuju masa keemasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan oleh Pak Ivan. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya, kita sudah berada pada sesi terakhir, yakni sesi kesimpulan. Jangan tulis ADC. Oh? Ya, di sini pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan itu dirancang agar peserta didik dapat mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Suasana belajar tersebut salah satunya dibangun dengan menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, serta bebas dari perundungan. Penerapan disiplin positif di sekolah juga dapat dilakukan dengan melibatkan peran dan komitmen seluruh warga sekolah, baik itu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua, untuk sama-sama mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Izinkan saya untuk mengutip perkataan dari Mas Menteri. Anak-anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Terima kasih untuk Ibu narasumber atas materi yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita sama-sama meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun. Asik. Jadi nanti responnya Yuk. Ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga selasi. Cakep. Warnanya cerah,
ada duanya. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Cakep. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Sesi yang paling terakhir kita bisa foto bersama dulu. Oh iya. Semuanya boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudian Dani Hasan. Saya berasal dari kelas 11 F1. Kami baru saja membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Rani. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami dapat bertanggung jawab, disiplin, aktif dalam belajar. Kelas kami juga terasa nyaman dan bersih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawira Saputra Daeng. Saya berasal dari kelas F3. Jadi kami telah membuat kesepakatan kelas dengan Ibu Rani. Dengan adanya kesepakatan kelas kami akan lebih bertanggung jawab dan disiplin. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar.